Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TKIT Baitus Salam kelompok B? Kita sudah masuk di pekan 16 dengan tema lingkunganku, subtema keluarga Nabi Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang Maulid Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Inilah anggota keluarga Nabi Muhammad. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, neneknya bernama Fatimah binti Amr A'id, ayahnya bernama Abdullah, ibunya Aminah, pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah, dan mempunyai 4 anak perempuan, Fatimah Az-Zahra, Ummu Kulthum, Zainab, dan Ruqayyah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 22 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad lahir, sudah menjadi anak yatim teman-teman karena ayahnya meninggal dunia disebabkan penyakit yang parah. Menyedihkan sekali ya teman-teman. Pada waktu itu, bangsa Arab juga sedang mengalami kekeringan teman-teman atau masa paceklik. Sedikit makanan, sedikit air, sungguh menyedihkan. Tanah yang tandus, binatang ternak yang kurus yang tidak bisa diambil tenaganya, tidak bisa diambil susunya, apalagi diambil dagingnya. Bahkan ada yang mati, sungguh memprihatinkan. Menurut tradisi bangsa Arab, setiap bayi yang lahir di kota Mekah, mereka akan dicarikan wanita-wanita yang bisa menyusui dari kota lain. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang berbahaya. Selain itu, supaya tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya menjadi kekar, dan keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan baik. Kemudian datanglah serombongan Bani Sa'ad ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang disusui. Namun setiap mereka datang ke rumah Muhammad, mereka selalu menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Mereka khawatir tidak memperoleh upah yang banyak. Sampai akhirnya Muhammad kecil memperoleh ibu susuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Betapa bahagianya setelah Halimah As-Sa'diyah menyusui Muhammad kecil. Keledai mereka mengeluarkan susu yang banyak, tanaman di ladang menjadi subur, tanaman gandum juga melimpah, unta juga mengeluarkan susu yang banyak. Itulah keberkahan yang diperoleh oleh Halimah As-Sa'diyah dan keluarga. Dan keberkahan itu merupakan tanda-tanda kenabian dari Muhammad kecil. Tahun kelahiran Nabi Muhammad juga disebut tahun gajah. Peristiwa itu dimulai saat Raja Abroha ingin mengalihkan ibadah haji dari Mekah berpindah ke Yaman. Maka Raja Abroha membangun tempat ibadah yang lebih besar untuk menyaingi Ka'bah. Meskipun tempat ibadah Raja Abroha lebih indah dan lebih megah, orang-orang Mekah tidak mau berpindah ke sana. Lalu timbullah rasa iri dalam hati Raja Abroha. Kemudian Raja Abroha membawa pasukan gajah yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit. Untuk kendaraannya sendiri, Raja Abroha memilih gajah yang paling besar. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Karena kuasa Allah yang selalu menjaga Ka'bah, ketika pasukan bergajah itu sampai di antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya menderum dan tak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali gajah dialihkan untuk menuju arah selatan, utara, timur atau barat yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan untuk menyerang Ka'bah lagi, maka gajah-gajah itu pun menderum. Seketika itu Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka. Kawanan burung-burung itu lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas sehingga mereka tak ubahnya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Batu-batu yang sangat panas itu menimpa sendi-sendi tulang para prajurit hingga terlepas, dan tak lama kemudian mereka pun mati. Tidak semuanya terkena batu-batu itu, namun mereka berlari tunggang langgang, sebagian menabrak sebagian yang lain hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Dan tentang Abroha sendiri, Allah mengirim penyakit kepadanya. Lalu Abroha pun mati. Kita harus mengimani peristiwa ini karena Allah telah menuliskan dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berpondong-pondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, atona artinya cerdas. Lalu apa saja sih yang kita teladani dari Rasulullah? Melaksanakan ibadah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan, sopan terhadap orang yang lebih tua, dermawan, sayang kepada orang tua, tidur miring ke kanan, makan dengan tangan kanan, murah senyum, rajin membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Nah, dalam memperingati Maulid Nabi, banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan, mengikuti pengajian akbar, belajar ilmu pengetahuan, menyantuni anak yatim, membantu ayah mencuci mobil atau mencuci motor, membantu ibu memasak di dapur, menyiram tanaman, membersihkan halaman, menghafal Al-Quran, dan yang paling penting, memperbanyak sholawat. Ya Habibal Qalbi, ya Khairal Baraya, ya Lijita bil Haqqi, Rasulal Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.